berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh menghirup udara yang segar dan melanjutkan proses kehidupan kami. Segalanya adalah hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Dan di hari ini kami menyerahkan hidup kami melalui renungan kami di pagi hari ini. Biar Tuhan yang kiranya melawat kami, menuntun kami dan membimbing kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk menjalani hari kami di dalam satu hari ini. Dan firman-Mu yang mau kami dengarkan, berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, renungan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korin 5 ayat yang pertama. Beginilah dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ai odo huboto hami dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanoon adong madihami inganan nasiat debata bagas nasopinauli ni tangan namian saleleng-lelengna di Banua Gija. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita ingat di dalam menjalani kehidupan kita selama kita ada di dunia, yaitu kita harus mengingat dan harus menghidupi bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya tak satu pun yang abadi. Sifatnya hanyalah sementara dan akan berlalu. Apapun itu, jabatan sehebat apapun yang kita miliki saat ini tidaklah bisa abadi. Kekayaan sebanyak apapun yang kita miliki tidaklah selamanya, melainkan hanya sementara. Bahkan seharum apapun nama baik kita saat ini juga tidak bersifat abadi. Karena dunia tidak menjadi jaminan untuk hidup yang abadi, melainkan sesuatu yang harus berlalu dan hanya sementara. Itu jugalah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus melihat bahwa hidup orang Kristen yang ada di kota Korintus kala itu telah jatuh ke dalam hidup yang memprioritaskan kehidupan duniawi, hanya mengumpulkan kekayaan duniawi, dan mereka hidup di dalam persepsi jemaat yang beranggapan bahwa jemaat di Korintus berpikir jika mereka mengumpulkan kekayaan duniawi, maka itu akan menjamin kehidupan mereka ketika mereka ada di dunia. Bahkan kekayaan juga akan menjamin kehidupan mereka ketika mereka mati kelak. Inilah persepsi yang salah yang harus diluruskan ataupun yang diperbaiki dan ditegur oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Saudari-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lebih fatal lagi, ketika jemaat Korintus memiliki pengharapan demikian, kita juga harus tahu itu muncul karena kota Korintus merupakan salah satu kota yang sangat maju kala itu, dan juga sebagai pusat perdagangan dan dikenal sebagai suatu kota yang memiliki perekonomian yang sangat bagus. Itu mengapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus memiliki persepsi atau beranggap demikian dan memiliki pengharapan yang salah bahwa kekayaan akan menjamin mereka untuk menjalani kehidupan dan juga hidup mereka setelah mati. Itulah yang ingin kita lihat dan disampaikan Paulus kepada kita. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diingatkan oleh Paulus, oleh firman Allah melalui rasulnya
Paulus, agar kiranya ketika kita berada di dunia ini, jangan dan tidak boleh kita hanya memprioritaskan apa yang ada di dunia. Karena apa yang kita miliki sekarang, yang kita nikmati saat ini, yang ada di dunia ini, tak satu pun sifatnya abadi, melainkan segalanya akan berlalu dan dia hanyalah sementara. Dan harus kita ingat bahwa apa yang kita bangun di dunia ini, apa yang kita miliki, dan seharum apapun kita, sebaik apapun jabatan kita, tak dapat kita bawa untuk mati. Segalanya akan tinggal ketika kita sudah mati kelak. Itu mengapa saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengingat bahwa dunia sifatnya hanya sementara saja dan tak satu pun yang abadi. Melalui renungan firman Tuhan di pagi hari ini juga kita diingatkan agar kiranya kita mampu untuk mempersiapkan diri untuk ikut serta pada tempat keabadian yang pastinya harus didasari oleh iman yang sungguh-sungguh. Ketika kita memiliki pengharapan bahwa kita adalah salah satu penghuni tempat yang telah disediakan Allah bagi kita, tentu kita harus didasari rasa percaya, didasari iman yang benar, dan juga iman yang nyata dan yang berbuah di dalam kehidupan kita. Dan karena iman itulah maka kita selalu memiliki pengharapan kepada Allah di dalam menjalani kehidupan kita, bahkan memiliki pengharapan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Sampai saat ini kita ada di dalam pengharapan itu kepada Allah karena dasar dari iman tersebut, dan bukan berpengharapan kepada kekayaan duniawi. Dan itulah yang paling penting. Jika kita benar-benar memiliki iman yang nyata, maka kita akan memiliki pengharapan yang benar, terlebih dan terutama siap sedia dan memiliki pengharapan pada hidup yang abadi, yaitu tempat yang telah disediakan Allah, yang dibuat sendiri oleh tangan Allah dan bukan oleh tangan manusia, yaitu tempat keabadian, surga atau paradiso yang Allah siapkan bagi kita. Mengapa Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita jalani hari kita di dalam satu hari ini, tidak hanya menumpuk kekayaan duniawi, tetapi juga siap sedia untuk menjadikan Allah sebagai landasan kehidupan kita dan memprioritaskan kehidupan rohani, bukan hanya kehidupan duniawi. Kiranya kita tangguh, siap, dan juga senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, agar kita kelak tiba di tempat yang Allah sediakan bagi kita. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.